Halo teman-teman suara Juventini, bersama gua Jeki dan kali ini bersama teman-teman yang di sini lebih rame ya. Dan kita masuk studio lagi. Tapi hari ini ada yang berbeda. Karena kita kedatangan guest star, yaitu Bro Labib, seorang sportscaster ya. Hari ini dia menjadi komentator di Liga 1, Liga 2, bahkan nanti mau Liga Jerman juga ya? Bundesliga Bundesliga, MNC apa di mana? MNC. Plus. Jadi kalau teman-teman juga suka nonton Bundesliga, Liga 1, Liga 2 kayaknya udah nggak asing lagi nanti sama Bro Labib, seorang komentator andalan. Oke, dan bersama teman-teman suara Juventini yang sering juga hadir di sini, yaitu adalah siapa? Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Qatar. Oke. Dan satu lagi dengan siapa? Genta dari Sudimara. Yo iya. Saya dari Pondok Ranji deh. Oh iya, kita tangga sekarang. Iya bener. Oke, untuk sesi kali ini kita tetap ada ngomongin Mercato, tapi juga kita sebenarnya mau ngomongin preview Giornata pertama nih, yaitu Juventus vs Parma. Ini historinya mirip-mirip kayak musim 2011-2012-nya nih. Kayak mirip-mirip zaman Conte. Apakah rezekinya akan sama seperti zaman Conte? Unbeaten lo waktu itu lo. Iya, betul. Ya. Terus kita mau ngomongin Locatelli. Locatelli ditawar sama klub Arab Ahli. Terus kita mau ngomongin Mercato juga, tapi preview kita taruh belakangan jadi supaya lo nonton sampai habis. Ya, jadi jangan kemana-mana, lo tetap tonton terus channel ini sampai habis. Kita mau masuk dulu ke materi pertama. Materi pertama kita adalah final sprint Mercato. Ya, kenapa gue bilang final sprint? Karena saat ini tayang bersisa sekitar 10 hari kali ya, sampai 31 Agustus. Antara 10 hari sampai, ya bener ya, ini sekarang tanggal 20-an, ya 9 hari 10 hari lah. Waktu yang cukup untuk mendapatkan pemain, tapi nggak bisa dibilang gampang. Ya, cukup sih cukup, karena kan Mercato itu kan cuma butuh kata, iya boleh, iya kan bener nggak? Ya kan asal kata, ya udah oke. Tanda tangan. 5 menit kan cukup sebenarnya. Cuman kan yang proses berpikirnya klubnya, berpikir pemainnya itu kan yang bikin lama sebenarnya. Nah dari berita yang ada dari Tuttosport bilang Juventus memfokuskan 3 nama nih untuk sampai akhir musim. Untuk sampai akhir Mercato, yaitu ada Randal Colomani yang beritanya bosen banget gua sebenarnya ini. Hampir tiap hari mendekati bakalan ini itulah. Nah, ada Colomani yang ingin di-finishin di sampai akhir Mercato. Ada Molina ya, pemain Argentina dari Atletico Madrid. Terus ada Zegrova ya, yang kemarin gue juga bikin kontennya dari Lille. Nah dari ketiga ini, bagaimana kesempatan Juventus untuk bisa membungkus 3 ini? Apakah bisa dibungkus semua ataukah cuma satu doang ataukah malah kayaknya ini mah cuma bubar jalan dah kayaknya kalau dilihat dari beritanya deh. Oke, nah gue pengen bicarakan materi ini bersama 3 narasumber yang keren-keren di sini. Oke, mungkin dari Bro Labib dulu. Dari pendahuluan gue tadi gimana menurut lo tentang final Mercato kita ini? 3 nama ini menurut lo gimana? Keoptimisan kalau memang bisa, kenapa bisa? Kalau kayaknya cuma sekian nama atau enggak sama sekali tidak? Ya, sisa waktu Mercato kan udah nggak lama lagi ya. 1 minggu lah bisa dibilang efektifnya. 3 nama menurut Tuttosport tadi ada Zegrova, ada Nahuel Molina, ada juga RKM ya, Randal Colomani. Menurut gue sih kalau bisa datengin 3-3 itu bagus banget. Dengan formasi yang akan diusung oleh Tudor selama preseason itu kan 3-4-2-1. Jadi ketika ada Nahuel Molina bisa ngisi RWB, ada juga Zegrova yang bisa mengisi antara posisi Conceição atau Yildiz, dan juga RKM yang bisa berganti-gantian di Tridente di lini depan. Jadi menurut gua ini 3 nama yang cukup menarik ya. Kalau bicara Randal Colomani kan musim lalu udah di Juventus dan kita tahu udah golin juga. First impressionnya bagus ya, lawan Napoli ya kalau nggak salah ya. Lawan Napoli yang cetak gol bagus, terus sampai akhir musim masih walaupun sempat waktu itu stagnan nggak cetak gol, tapi secara overall menurut gua RKM sudah menunjukkan bahwa dia adalah striker dengan nilai 80 juta euro ketika didatangkan PSG dari Eintracht Frankfurt. Jadi ini hot plate banget nih kalau didatengin nih, hot item seorang RKM karena bisa main wide forward, bisa main center forward. Ini kalau kita ngelihat formasi yang diusung Tudor ini fit banget nih seorang Randal Colomani. Kalau Nahuel Molina juga kalau gue lihat ini kan pemain yang di Atletico Madrid bermain sebagai di bawah El Cholo Diego Simeone ini right back. Tapi di Argentina juga dia bisa menjadi seorang wing back ya di bawah Lionel Scaloni. Jadi apalagi boleh diingat Nahuel Molina juga
pernah bermain untuk Udinese 2 musim, 2 season. Iya, memang dari Udinese. Dari Udinese sebelum Atletico. Jadi artinya apa? Nahuel Molina udah tahu rimbanya Serie A. Nggak perlu lagi Rimba. Juara World Cup. Juara World Cup ketika di Atletico. Jadi menurut gua mentalitas Nahuel Molina yang pernah menjadi juara World Cup, terus juga adaptasi dia karena pernah bermain di salah satu klub Serie A di Udinese, ini menjadi nilai plus bagi Juventus. Dan dengan lagi-lagi kalau gua bicara formasi yang dia akan diusung seorang Tudor, Nahuel Molina ini nama yang pantas untuk diusahakan didaratkan oleh Comoli ke Allianz. Dan terakhir Zegrova, jujur gue belum lihat performanya di Lille kecuali Jonathan David. Kalau Jonathan David beberapa kali di timnas Kanada gue nonton, tapi kalau Zegrova, tapi ngelihat statistiknya lumayan menarik ya untuk seorang winger ini. Asisnya banyak juga dia di Ligue 1. Dia julukannya Messi dari Kosovo. Messi dari Kosovo, walaupun kebangsaannya Bosnia ya. Ya karena Kosovo kan negara kecil ya. Iya. Karena dia yang jago, jadi dianggap Messi udah. Iya. Tapi menurut gua, why not kalau misalnya bisa datengin Zegrova dengan mungkin ya, kalau hitung-hitungannya finansial manajemennya masuk, sikat. Tapi kalau misalnya terlalu mahal dipatok sama Lille, kita tahu dia udah kehilangan Jonathan David. Ini sebenarnya kalau misalnya kontraknya panjang, dijual mahal Jonathan David menurut gua ya. Benar. Jadi kalau bisa usahain 3 pemain ini, coba didaratkan. Oke, jadi lu berharap 3 ini bisa datang ya? Iya, minimal 2 lah. Minimal kalau 2 siapa? Gua milih Randall dan Nahuel. Molina ya. Molina. Oke, thank you Bro Labib. Itu Sama-sama, tadi alasan dari berita menanggapi berita dari Tuttosport, 3 nama yang akan difokuskan untuk sampai final sprintnya Mercato. Kalau dari Genta sendiri gimana dengan final sprint Mercato ke 3 nama tadi? Ya nggak banyak-banyak, nambahin aja. Setuju sama Labib, kayaknya yang paling penting itu pertama Randall, karena kita dari musim lalu udah lumayan ketergantungan sebenarnya sama Randall nih. Jatuhnya ketergantungan sebenarnya. Terus kemarin gue sempat berpikir ya di antara Conceição sama Randall ini ya dua-duanya minimal harus permanen. Iya, harus gitu, ada. harus ada. Jadi Mercato lain itu sebenarnya kesampingkan dulu, tapi 2 orang ini harus gitu terus. Jadi gue sih berharapnya di 10 hari terakhir ini ada kesepakatan lah ya dengan Randall. Benar tadi Anda bilang udah bosan banget kita dengar gosip. hampir gitu. Randall Tiap hari. Iya, makanya mendekati. Nah, Molina benar tadi. Pokoknya gue tuh selalu percaya pemain udah juara champion, pemain udah World Cup. Mereka itu pasti mentalitasnya ada. Oh iya. Beda gitu. Nah, itu di Juve tuh perlu pemain-pemain seperti itu. Kita kurang banget. Ya itu kan aktornya Randall dan Molina. Bener. Randall yang di final. Emil. Iya, Emil. Itu. Molina ngambil penalti kan? Iya. Bang, kalau World Cup champion Juve nggak ngambil Marco Amelia juara champion Itu kalau World Cup tuh. Randall sama Molino datang ke Juve, dia ceritain lu nggak masuk lu kata kiper gua, ceng-cengan kali ya. Iya, ceng-cengan. Ingat gak? Nah, udah 2 itu deh gua. Kalau si Zergova sih ya udahlah sedapatnya aja gua. Jadi tetap optimis 3, tapi 2 ada 1 yang lebih protes lagi, Randall ya. Randall. Oke. Ntar kan menentukan efek domino Dusan Vlahovic juga itu. Oke, siap. Karena lu anti Dusan ya? Anti Dusan, boleh. Anti pemain yang nggak big game player dia. Oke. Oh iya. Hafal dia. Ya. Oke, gimana Adi mengenai tadi fokusnya Juventus ke 3 nama ini? Ya kalau fokus idealnya 3-3-nya dapat gitu. Ya, ideal secara ideal karena fungsinya 1, 3 pemain ini mempertebal kedalaman skuad gitu. Karena kan Molina jadi punya pesaing Joao Mario di right wing back, Zegrova ini jadi pesaing buat double 10 di posisi 10 di Juventus, sama Colomoni pasti jadi pelapisnya David ya, dan membuang Dusan ke bench pasti gitu kan. Jadi jangan dong. Jadi bench. dengan 3 opsi yang ditawarkan di Mercato terakhir ya, emang kita harus sesuai banget sama kebutuhan. Tapi baik lagi, berapa banyak pemain yang akan keluar untuk dimasukkan 3 pemain ini. Jadi kan kita harus in out-nya juga ya. Karena kan Nico Gonzaleznya gimana, dengan Nahuel Molina akan dibarter, bagaimana Zegrova uangnya dari mana. Terus juga nanti Randall Colomoni yang PSG-nya emang udah masang standar tinggi, udah 60 kita deal, tiba-tiba naikin lagi 70. Emang kayaknya PSG menunggu momentum. Kira-kira kalau Molina akan dijual di detik-detik akhir Mercato, dan timnya belum tentu Juventus karena masih banyak tim lain yang butuh striker. Ini yang jadi dimainin sama PSG. Kalau lu mau ya gua naikin sekarang lagi 10 juta. Psikolo itu ikut preseason nggak sih di PSG? Enggak ya? Enggak. Jadi emang dari udah out of plan dari PSG. Jadi emang Oke. PSG mau ngelepas, cuman PT-nya aja yang nggak sih. Boleh 60 sama Donnarumma deh. Saya mau. Jadi kan hal-hal yang penting lah buat Komoli di detik-detik Mercato ini, siapa lebih prioritas? Apakah kita butuh
Kolomuani saat Dusan perform nih, ya tanda kutip di present Dusan nih perform walaupun ya yang mainnya gitu-gitu aja ya kan, at least perform gitu bisa ngegolin. Tapi baik lagi, apakah Dusan akan reliable untuk satu musim ke depan ya tentu tidak gitu kan. Jadi yang dari 3 nama mungkin gue lebih prefer nih 2 ya, sama yang kayak Molina sama Kolomuani kalau Zegorova dengan background cedera yang panjang, dan apakah Juve akan menerima pasien BPJS kembali ke JM Medical? Kayaknya cukup dah, kita udah cukup menerima pasien-pasien BPJS yang jadi hantu lah di JM Medical ya, kayak Milik gitu kan. Jadi udah cukup Juve membeli pemain yang background cederanya sangat-sangat parah gitu. Jadi menurut gue ya 2 pemain yang sangat dibutuhin Juve, at least dapat lah di penutupan mercato. Oke ya, jadi sama ya, bahwa 3 nama ini penting ya. 3 nama ini penting untuk bisa sampai akhir musim, karena kalau Adi tadi melihat ini adalah sebuah kedalaman squad. Memang idealnya sebuah klub itu ya kedalaman squadnya tim A B nggak ada beda. Betul. Ya, kan? Ada ketimpangan. Nggak ada beda. Ya kayak Real Madrid aja kan cadangannya aja kadang-kadang Benzema cadangan, kadang-kadang siapa waktu zamannya Bel cadangan, jadi 3-4 musim lalu. Real Madrid sekarang beda. Iya. Ya Juve 2017. Maksud gua waktu saat Real Madrid idealnya kan begitu ya, antara tim A dan tim B ya. Giornata pertama nih, akhirnya nonton Juventus lagi. Deg-degannya lagi, begadang lagi ya. Kapan gitu Juventus bisa nonton jam 8 malam, jam 7 malam? Ada, kalau lawannya Pisa. Ya, pengen gitu tiap minggu nontonnya jam 11 malam. Terlawan Bang Jai kali mungkin. Jam 2 pagi loh. Jam 2 pagi nontonnya nggak gol-gol lagi. Oke, melawan Parma ini mengulang memori kita di tahun 2011-2012. Itu pembukaan stadion untuk pertama kalinya di tahun itu. Kita menang 4-1 ya, Marchisio yang gue inget golin, Pepe golin, siapa lagi golin? Pepe, Marchisio. Steiner golin, dan pembukaannya tuh Marci ya? Iya, Marchisio dong. Big Steiner, Marchisio babak pertama. Ya pokoknya itulah. Udah lama banget. Ya, tapi yang paling penting juga. Dari situ rangkaian kemenangan dicicil-cicil sama Conte, akhirnya jadi unbeaten, akhirnya jadi Juventus yang 9 kali Scudetto berturut-turut. Itu juga dari Calciopoli yang kita nggak pernah juara-juara lagi nih. Bisa nggak sih dicocok logi nih? Bisa nggak sih sekarang kita cocok logi nih? Kalau sekarang kita udah nggak Scudetto lagi, terus kita mulai juga dengan 2011-2012 dengan melawan Parma sama. Kita mulai juga dengan legenda juga yang sama-sama legenda, walaupun lebih legenda Conte ya. Pastinya. Lebih legenda Conte. Bisa nggak nih kita sama-sama ini? Kalau memang bisa, berarti ada optimis nggak di musim ini? Kalau memang nggak bisa, ya apa alasannya? Nah, kalau dari Bro Labib sendiri gimana nih tentang cocok logi itu terhadap mengarungi Giornata pertama ini? Bahagia mendengar kata cocok logi ya. Di bawah senang aja sih sebenarnya. Cuma gue selalu punya pandangan tuh no new under the sun, nggak ada yang baru di bawah matahari. Selalu hal-hal lama bisa terulang kembali. Roda berputar lah. Roda berputar, kayak golnya Del Piero ke Jerman diulangin lagi, golnya Zakani ke gawang Kroasia. Itu kan bagian dari no new under the sun kan. Terus gue lihat kayak kalau ngelihat oke, kita udah lama 5 tahun mungkin nggak Scudetto. Iya sama kayak Calciopoli 4 tahun 5 tahun ya. Setelah dari 2006 ya, dari 2006 5 tahun ya sampai 2011 2012 5-6 tahun ini sama waktunya. Cocok logi sama. Coba beda waktu itu kita terlempar dari zona Eropa. Oh iya benar. Di tahun 2011 tuh kita peringkat 7 nggak main di Eropa, tapi sekarang kita masih main di Liga Champions. Harapannya sih terlepas dari cocok logi apa enggak, Tudor ngebawa satu perubahan. Walaupun gak masif, cuma progresif. Itu yang paling penting. Karena liga kan panjang. Liga itu kan yang juara bukan yang jago, yang konsisten. Iya. Yang penting Tudor konsisten dulu sama tim ini. Tudor bisa ngebawa core-core dari tim Juventus ini tampil konsisten, punya key player, punya clutch hero di setiap pekannya. Itu paling penting. Tim kita udah kuat ya. Iya, ketika misalnya contoh, at least depan kita Jonathan David sama Dusan Vlahovic bisa ganti-gantian tuh cetak gol. Kenan Yildiz tiba-tiba bisa tampil menggila. Conceição juga yang tiba-tiba bisa golin kayak lawan Inter musim lalu. Gue harap sih konsistensi dan setiap pekan itu selalu ada clutch hero yang ditampilkan oleh Tudor yang bisa menjadi pemecah kebentuan. Kalau bicara optimisme, gue lebih optimis Tudor dibandingin Thiago Motta. Walaupun Thiago Motta punya CV yang cukup bagus, permainan cukup bagus ketika di Bolonya. Gue ngelihat lu tuh udah ditampilin Buffon gila di derby di Italia. Anjir, gue tahu banget. Lu tuh Inter, gue tuh nggak pernah
memberikan tribut apapun kepada Ya Thiago Motta. Grintanya kurang sih memang. Grinta dia nggak tahu DNA-nya Juventus bahwa di Juventus itu kemenangan bukan hanya penting tapi adalah segalanya. Ya, Juventus bukan bolonya juga lah. Iya. Saya bilang. Oke, jadi tetap optimis ya bahwa ada cocok logi walaupun ya cocok logi. Nggak akan pernah sama juga gitu walaupun semua bisa berputar. Oke. Ya, sedangkan Genta gimana melihat kita akan melawan Parma mengawali musim pertama kita nih, Giornata pertama kita gimana? Juventus akan menang karena tidak ada Leoni. Liverpool. Itu kuncinya. Jago gitu. Iya, menanglah kita karena kita ntar pakai tim A gitu kan di match pertama harus pakai tim A kita dan kita amankan lah. Jadi kan kita nggak jauh dari kalau nggak salah 2 match habis itu timnas main, habis itu Liga lagi. Inter langsung ya. Habis itu champion. Jadi ya mungkin di awal kita bisa gas terus 2 match pertama pakai tim A lah gitu. Terus kita pikir tim separalel dengan tim B kita disetarakan lah kan Mercato masih ada dan sebagainya. Oke, jadi menurut lo menang ya? Menang, gak ada Leoni soalnya. Terus gak ada Boni. Cocok logi lo menurut kita musim ini gimana dengan musim waktu era Conte? Bisa 3-0 sih. Gimana Beb? Gue sih sepakat sih. Yang penting start pertama langsung ngasih impact atau hasil yang sangat top Ya. lah. Oke. Oke, Di, gimana nih mengenai Giornata pertama kita nih? Parma ini kan lawan yang Tudor kalah ya di 9 pertama yang pertama Tudor kalah lawan Parma gara-gara gol crossing ya. Lain dan lagi kalau emang mau menang ya berarti crossingnya harus dibenerin bagaimana defense-nya gimana gitu. Karena kan bola-bola crossing ini makanan empuk lah kalau buat lawan ya. Karena crossing terus kasih ke titik jauh yang untuk duel sama nomor 6 gitu. Jadi selalu kan kalau nomor 6 ini main selalu kebobolan gol-gol yang konyol ya. Dalam tanda kutip kita kalah di gol-gol set piece. Ini yang harus diperhatiin sama Tudor nanti di game ini. Walaupun Leoni nggak ada, Boni nggak ada, tapi kan dia masih punya Pellegrini yang nyetak gol di Inter ini. Jadi pertandingan yang tough game dalam artian kita sulit karena kita juga ngeraba-raba Parma kayak apa karena Cifu udah gak ada, pemain-pemain bintangnya juga gak ada. Jadi Tudor masih meraba gitu. Sedangkan mungkin dari sisi Juve mungkin bisa overconfidence. Kenapa? Kita bisa menang kok, apalagi main di Turin. Jadi sebuah pertandingan yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita overconfidence terus kita kebobolan di menit awal, itu juga membuat Juve akan panik di menjelang babak kedua. Karena ketika panik, inilah yang akan dimainin Tudor. Siapa Courtois babak kedua. Nah, kalau pemain-pemain babak kedua ini secara kualitas tidak sama, timpang, ini akan susah untuk kita comeback. Kecuali kalau kita ngegol duluan di babak pertama itu Juve pasti udah nyelesain pertandingan di sampai menit 70. Karena dari kita pre-season kita unggul babak kedua tuh udah pasti drop. Nah, ini yang harus dibalik nanti kalau kita kebobolan dulu. Bagaimana adjustment taktikalnya Tudor ketika game ini 0-0 gitu. Jadi pertandingan tricky gini harus dimenangin gitu. Karena kan kalau kita lawan tim kecil tuh Tudor mainnya menyerang banget tuh. Tapi ketika babak kedua udah mulai habis, nah itu tadi kendor ya. Baik lagi ke fokus pemain yang cepat habis kan karena fisik juga yang terkuras gitu karena main attack itu capek gitu kan apalagi kalau pemain-pemainnya belum terbiasa secara fisik gitu. Jadi emang pertandingan yang agak sedikit tricky lah. Kalaupun bisa menang bisa menang gitu tapi baik lagi fokus tim ini ya emang harus menang, gak ada pilihan yang pilihan tadi nggak ada gitu. Oke, kayaknya jadi hampir semua pertandingan tricky nih, Di. Ya karena kalau nggak tricky kalau dibilang kita kan yakin tuh menang 3-0 akhirnya kebalik lawan VSP. Semua orang ngomong VSP, oh kita menang kok. Leg kedua karena leg pertama kita menang. Akhirnya di comeback sama lawan. Terus kita ngomong iya deh, aduh anjir itu pertandingan yang menurut gua lawan Empoli kita yakin tuh menang di Copa. Iya. Jadi semua enggak masuk akal tuh lawan FS. Oke, ya. Pada prinsipnya sih Parma sendiri sebenarnya kekuatannya lagi timpang ya. Dia Dennis Mann diambil, terus Boni diambil Inter, terus Leoni. Jadi sebenarnya pelatihnya baru, masih muda lagi pelatihnya. Pelatihnya kalau nggak salah masih 20 tahunan ya kalau nggak salah ya. Coba nanti di reset lagi. Jadi ini Parma memang masih tim seger banget, masih tim muda banget. Jadi gua pikir ya harusnya Juve overconfident melawan ini lebih gampang ya. Oke, starting X-nya gimana nih? Starting 11-nya nih untuk di Giornata pertama ini. Terus ada mitos nih, kalau tadi kan cocok logi ya. Nah, sekarang ada mitos nih. Nah, mitosnya itu adalah gini. Beberapa musim ke belakang, siapa yang golin perdana di Giornata pertama setiap awal musim, dia selalu kejual di akhir musim. Dybala. Musim terakhir Mbangula. Ini Juve doang nih. Juve. Ada mitos seperti itu. Apakah musim lalu Mbangula ya? Musim lalu Mbangula. Dia yang golin pertama, terus dia yang kejual. Musim sebelumnya ada siapa lagi ya? Lupa gua. Pokoknya udah ada yang pernah ngeriset itu beberapa musim terakhir yang golin pertama di Giornata pertama setiap ya musim. Ronaldo waktu itu juga dijual kan?
Akhir musim kejual. Nggak sampai akhir musim nih Ronaldo. Enggak, kalau itu yang si Dybala yang musim itu. Oh itu Dybala. Dybala golin di awal musimnya si Ronaldo cabut. Iya. Terus dia ke musim Roma. cabut. Iya. Akhir musim cabut. Nah gimana Bro Labib, starting 11-nya lu mau siapa dulu? Waktu lawan Parma besok. Iya, plus mitos seperti itu. Apa yang lo khawatirin? Kalau seandainya Yildiz golin gimana di pertama? Nggak akan ada mitos lah atau enggak? Ya Starting dulu ya. Starting di Grego. Di Greg kiper, oke. Bremer. Formasi 3-4-2-1. oke. Back RCB-nya Gatti. CB-nya Bremer. LCB-nya sih Kalulu tapi yang main kayaknya Kelly deh. Double pivotnya semoga Locatelli Thuram. RWB-nya kalau ada Nohil Molina, tapi kalau nggak ada Jo Mario. Nggak mungkin Molina, harusnya udah Here we go sekarang kalau Molina. Jo Mario. LWB-nya Cambiaso. SS-nya 2, Yildiz sama Conceição. David. Depan Vlahovic. Oh, Mario bukan jago David ya? Anjir ya. Apa? Bukan David. Salah gue menilai dia. Oh, oke. Vlahovic gua. Nah, kalau mitosnya gimana ya menurut lo? Ada nggak yang lo khawatirkan nanti Nggak. kalau gol pertama? Nggak perlu ya. Nggak perlu mitos nggak ya? mitos. Ada mitos nggak mitos juga Juve ngejual pemainnya dengan sangat mudah kok. Kayaknya Nggak perlu mitos. Iya, gue punya feeling kuat sebenarnya yang golin Jo Mario karena dia akan bagus banget tim dan dijual. Jago banget dia ternyata. Gue Iya, baru di tahu. Mario, di Porto tuh bagus. Gue nggak merhatiin makanya. Iya, sorry. Di Liga Portugal tuh dia bagus. Cuma Di Juve bagus banget. mau anjir tadi nih orang. mitosnya golin pertama Jonathan pertama langsung dijual di akhir musim. Ya Juve emang pasti dijual sih. Gak golin juga dijual. Jo Mario bakal musim dia sih nih sekarang kayak ini. Oke, gimana Adi? Starting lu maunya siapa di Giornata pertama ini? Mungkin kurang lebih sama kayak Bang Labib, cuman mungkin gue dari posisi lokanya gue ganti Kopenhagen dulu. Oke. Kelas. CF-nya Alasannya lu mau apa? pakai Vlahovic. CF-nya Vlahovic sama yang ngegolin kalau Kak Kelly Vlahovic. Berarti lu mempercayai mitosnya dong. Ya. CF itu tuh. Mitos itu akan jadi sebuah tradisi Bang Jack. Kalau udah musim berturut-turut Iya, dilakukan yang iya. sama, berarti itu akan ada Iya. kelima gitu. Ih, jadi takut gue kalau Yildiz golin. Yildiz golin di pertama. Mampus. Paling Kan. kalau gawang kosong dipasing sama Yildiz. Pas mau golin ditahan dihalang sama backnya Juventus. Jangan. Kasih Vlahovic. Kelly nah pasti. Nah, Adi percaya nih sama mitosnya nih. Jadi si Dusan aja sama Kelly yang digolin. Oke, semua hampir sama cuma bedanya di Cop Manners ya sama di Locatelli. Kalau Genta gimana starting 11? Gue kayaknya gue pengennya Gatti, cuman gue feeling gue kalau ini kanan, kiri Kelly, tengahnya Iya, bisa. si Bremer. Tapi gue pengennya Gatti gitu. Sama ya tadi kalau ngomongin mitos, gue sih yakin Jo Mario ini kayak Lex Steiner waktu lawan Parma gitu. Dia di kanan dia golin gitu. Tinggal kita dekan aja dekan. Ntar dijual apa enggak. Portugal Express. Iya itu solorannya. Soloran gila sih. Jadi lu ada Gokil. perbedaannya di backnya ya, Gatti ya. Iya, di back. Yang lainnya sama sih. Yang lainnya sama. Oh, strikernya Dusan main. Enggak sih kayaknya. Ya beda itu berarti. Lu Di Dusan. Gue Dusan sama Mas Oh, Dusan? Adi. Dusan lah. enggak gua David deh. David. Kenapa enggak sih kayaknya enggak mungkin Dusan sih kayaknya. Hah? Bisa aja Mas. Bisa aja ya? Bisa aja Dusan. Bisa ya. Bisa. Oke. Alasan apa dikit? Kenapa Dusan? Pasti dia tuh striker yang Serie A proven cetak 10 gol sih. 10 gol ya, bukan lebih dari 10 gol ya. Di Serie A ya. Gue Dusan tuh tipe yang kalau di awal kompetisi atau awal turnamen tuh panas dia. Oke, masuk. Oke. Dusan ya. Mitos aja dia malesan. Iya benar. Jadi Mitos aja dia berharap. Dusan main itu kan lini depan kita butuh goal getter ya. Pasti. Bahkan kalau Iya. David itu kan mainnya lebih deep gitu. Jadi Iya, iya. kemungkinan dia buat link up play itu lebih bagus. Apalagi Tapi ini kalau match Dusan kan pertama ya. buat di depan tuh ngegolin ya buat Dusan aja. Tapi walaupun tendangannya nanti passing yang ngebelok, passing ke setan itu bisa begitu. Ada nanti. aja Ada sih. dia begitu. Tapi bisa ngegolin, tiba-tiba ngegolin itu. Itu yang David belum bisa ngelakuin sampai sekarang. Tiba-tiba ngegolin. Nah, Oke, tiba-tiba oke. ngegolin. Dusan Dopieta. Grace. Oke. Kalau gue di starting 11 yang lain mau sama teman-teman nggak masalah. Yang penting Chico harus main. Karena gini, waktu lawan Parma itu Parma pasti low block mainnya. Gue nggak tahu nih kalau pelatih baru ini akan seperti apa. Waktu sama Cifu dia low block, dia nggak berani main nyerang, dia nggak berani banyak megang bola. Tapi ya gue nggak tahu kan sekarang Parma pelatihnya beda ya. Seandainya dia low block, seorang Conceição ini sangat dibutuhkan. Sangat banget dibutuhkan. Dan gue juga pengen tahu David gimana nih lawan low blocknya Serie A. Nah ini bukti juga nih. Gue pengen David juga main. Jo Mario tuh gimana kalau lagi lawan low blocknya Serie A. Jujur aja waktu kita lawan Reggiana, lawan Dortmund, lawan Atlanta, mereka bukan tim low block.
even Reggiana bertahan pun itu masih sesi latihan lah. Kita bicara Dortmund sama Atlanta, mereka tim yang nggak bertahan. Iyalah. Jadi harusnya kita lawan tim yang bertahan juga biar kita tahu seberapa kreatifnya pemain kita ini membongkar pertahanan. Nah ini yang nanti di Parma itu kuncinya adalah Chico harus main. Jangan sampai Chico nggak main. Karena waktu lawan Parma kemarin Chico nggak main di awal babak ya. Dia baru masuk di babak kedua, baru ada perbedaan. Gue juga aneh sih Tudor nggak mau mainin dari pertama sih. Itu malah waktu itu dia inovasi lah, malah Yildiz taruh kanan lah, ada aja. Nah jadi itulah paling ya starting 11 kita ya. Terus kalau skor gimana Di? Wah, ya 2-0 cukup lah. 2-0. Dusan dan Kelly. Dusan dan Kelly. Tapi kan yang kejual yang pertama golin. Berarti siapa yang golin pertama? Terserah siapa Kelly duluan kalau yang penting. Kan lu percaya sama mitos itu. Iya, kalau Kelly duluan ngegolin ya bagus. Maksudnya musim depan nggak ada lagi nomor 6 itu. Oke. Mau siapa pun nggak masalah ya. Iya. Oke. Kalau Bro Labib siapa berapa skornya? Gua 3-0. Siapa aja tuh yang golin? Dusan Brace. Ajay. Terus satu lagi mungkin ya Thuram. Oke, lu melawan arus nih. Dusan banyak pengen dijual sama Juventus ini. Kalau dia golin mulu dia bertahan dong. Gua enggak sih, gue pengennya Dusan ada sih di tim ini. Oke, siap. Oke, kalau Genta 2-0 Joe Mario golin. Joe Mario, dua-duanya? Ya. Enggak sih. RWB Bang, masa dua-duanya. RWB. Kayaknya yang keduanya Yildiz ya. Yildiz ya. Ya enggak terlalu inilah. Jangan pertama lah. Waduh, gua kalau pertama Yildiz gimana nih mitos kita nih. Oke, nah sekarang kita kalau ngomongin Mercato nih, berarti kita ngomongin selanjutnya ya. Ngomongin selanjutnya adalah ngomongin Locatelli. Nah, ini menarik nih. Gua yang bikin menarik bukan hanya Locatelli-nya ya. Yang bikin menarik bahwa Juventus di situ masih bisa digoyang kalau seandainya tawaran yang datang adalah 40 juta euro. Dari Al Hilal. Ahli. Oh, sorry Al Haldi. Yang hari ini Simone Inzaghi ya? nggak tahu, bukan. Al Ahly. Bukan. Yang kita kalahin. ACL itu. Yang kita kalahin kan Al Ahly. Yang di CWC. Kita nggak ketemu klub Arab di itu. Kita Al Ain. Ya oke, gue lanjutin dulu ya. Kalau Kalau untuk Mercato, Locatelli, ini tawarannya baru datang 25 juta. Oke. Tapi kalau untuk personalnya Locatelli sih dia udah finish ya dengan Juventus. Pokoknya gue Juventus never die dah kalau untuk Locatelli-nya. Iya. Cuman yang kita pengen bahas di sini, kalau Juventusnya ini belum never die sama Locatelli. Artinya gini, kebanyakan di Juventus itu adalah pemainnya pengen banget loyal sama Juve, tapi Juve-nya mah ya tergantung apa yang untung buat dia. Nah, jadi isunya adalah bagaimana kalau seandainya 40 juta itu benar-benar di press, apakah Locatelli akan dilepas? Kalau dilepas, keseimbangan timnya gimana? Siapa penggantinya? Mungkin itu yang menjadi satu persoalan ya. Karena Juve kan prinsipnya mah kalau ada yang nguntungin kayaknya diambil gitu. Dari dulu. Apalagi kalau harganya 40 juta. Gimana Bro Labib melihat permasalahan Locatelli ini? Iya. Kalau Locatelli-nya memang udah finish sih, Gua udah pasti. kalau ngelihat dari yang gua katakan sebelumnya ya, ini kan 1 minggu sebelum Mercato tutup ya. Kalau nggak ada penggantinya jangan dilepas. Karena kita udah ngelepas Douglas Luiz ke Nottingham Forest. Kalau menurut lo Koop Meiners bukan penggantinya? Kurang menurut gua. Oke. Kurang banyak di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 yang diusung Tudor ini. Double pivot ini adalah peran paling sentral. Ini adalah mesin, bisa dibilang mesin gandanya Juventus. Ketika ada Thuram, ada Locatelli. Kalau misalnya nggak ada Koop Meiners. Terus kalau misalnya Locatelli nggak ada, kita nggak mungkin bisa mengandalkan Koop Meiners dan Kerpen Thuram sepanjang musim. Sebenarnya mau datengin Matt O'Reilly, duit dari si Douglas Luiz kemarin dijual. Iya, dipinjemin. Ya dipinjemin. Tapi menurut gua untuk so far yang menjelang bursa transfer atau Mercato mau ditutup akan menjadi kerugian bagi Juventus. Bukan masalah 40 juta euro, yang 40 juta euro mah udah cukup banyak buat seorang Locatelli. Karena Locatelli pas datang dari Sassuolo juga nggak sampai segitu angkanya. 30-an ya? 25-an, 25, under 30. Tapi yang menjadi kerugian bagi Juventus adalah hilangnya peran sentral dari Locatelli. Setuju gua. DNA-nya Locatelli itu udah Juventus banget. Grinta-nya udah dapat banget. Lo Spirito-nya udah dapat banget. Locatelli siap mati ibaratnya. Yang kayak gitu banyak di Juve. Banyak banget. Cuma Juve-nya. Mereka nih. Iya, Juve. Dybala mau, Sole mau di Juve. Huijsen aja bilang gua nggak mau. Nggak mau cabut ke Bournemouth gua. Tapi balik lagi Juve-nya mau ngelepas. Kalau Juve mau ngelepas, siapa penggantinya? Sekarang gua tanya. Fagioli kita udah lepas ke Fiorentina. Permanen lagi. Miretti beda mainnya. Ini akan menjadi kerugian bagi Juventus jika menurut gue dengan apa yang diusung oleh Tudor, 3 pemain ini penting banget nih. Thuram, Locatelli sama Koop. Iya kalau nganggur Tom Haye.
dah. Iya lagi. Iya lagi. Oke, Bener tuh. jadi menurut lo ini bukan tentang duitnya ya? Bukan masalah tentang Tapi duitnya. menurut Bro Labib lebih kepada Peran. kehilangan perannya. Kehilangan peran. Oke, thank you. Sampai situ dulu ya. Oke, dari Bro Adi gimana tentang Locatelli nih? Ini bukan tentang Locatelli-nya ya, tapi permasalahan ini kalau seandainya Juventus ngelepas-ngelepas juga. Ya kalau sampai Locatelli even sampai dilepas ya, berarti ini kan ada ketidakstabilan atau kalau kita mah labil ya dari manajemen bahwa ya Locatelli ini kan pemain yang untouchable, barengan Bremer, Cambiaso, terus juga ada Digre gitu kan, terus juga Yildiz, terus tiba-tiba mau dijual, artinya kan lo tidak mampu menjual pemain lain tapi akhirnya memaksakan Locatelli dijual demi untuk kita beli pemain baru gitu. Jadi kalau posisi seperti ini ya Comoli sama aja sama kayak Giuntoli ngelakuin hal yang sama musim lalu gitu. Tapi harapannya ya Locatelli kan sebagai kapten, sebagai jadi fatalis kalau sebagai penyeimbang lah di tengah Juventus yang dimana Locatelli nggak ada saat ini gantinya gitu. Kita bisa lihat double pivot kita kan Thuram sama Locatelli ini emang benar-benar pemain yang pelapisnya tuh nggak ada tipikal seperti ini. Siapa kita comot ada satu, kita berubah lini tengahnya gitu. Jadi harapannya nih ya dua ini tidak diganti, kita butuh pelapis. Ya oke, kita jual Douglas Luiz, tapi kan nggak harus dijual Locatelli juga. Kita juga ngelon Arthur, ya Locatelli nggak harus dijual gitu. Ngapain dijual lagi? Kecuali emang dua Ditwood ini ya emang masih mondok di di Continasa gitu. Tapi kalau kan udah cabut, Locatelli harusnya tetap jadi kaptennya Juve musim depan gitu. Jadi kalau emang sampai dijual, ya mungkin ada yang salah sih sama Comoli ke depannya begitu. Oke, jadi fokusnya adalah Comoli ya, bahwa Juventusnya pelin-pelan akhirnya karena tadinya dibilang ini nggak tersentuh, cuman gara-gara duitnya yang datang lebih gede. Si non toka bahasanya. Ngopi dulu, ngopi. Boleh kita bicarakan. Berapa nih masuk nih ya? Oke, gimana Genta? Untuk permasalahan Locatelli kalau seandainya uang yang masuk lebih besar dari apa yang ditawarkan sekarang? Ya sih kayaknya nggak akan dilepas sih tetap kayaknya karena di situ ada Chiellini juga kayaknya nahan. Kalau Comoli udah depannya udah hijau sama duit kayaknya Chiellini dia dengan grinta Italianonya kayak nggak akan masa mau udah kapten Juve Italia tuh kalau mau sukses ya udah bener lah itu. Jadi kalau Locatelli dilepas kayaknya hilang lagi Italia sebagai kapitano di Juve. Kayaknya dari nol lagi kayak nggak mungkin lah. Gue nggak ngeliat ke arah situ sih. Nggak mungkin ya. Walaupun dana yang datang menggiurkan. Sangat menggiurkan. Iya, cuma nggak sih kayak tetap. Kita masih bisa jual Dusan lah. 40 juta mah hijau itu, matang 40 juta. Iya. Kalau di Liga Inggris nggak ada apa-apa itu ya. Gue kalau ngejual yakin Juventus dalam posisi hari ini posisi rugi. Iya, posisi yang itu gue ya emang setuju. butuh duit. Jadi nggak ada istilah nggak kejual sebenarnya. Pasti kejual. Cuman kan permasalahannya sekarang adalah ditudor kalau gue lihat. Kalau ini kan Comoli, gue ditudor. Sekarang Tudor sebagai pelatih mampu nggak menciptakan keseimbangan ketika ada pemain penting cabut? Nah, di situ. Nah, gue melihat Tudor ini kan sebagai pelatih itu kan dia punya tim ya sebenarnya. Dan dia nggak pernah sampai finish kan Iya, ngelatih. dia punya tim. Nah, kalau memang Tudor punya kekurangan dalam hal-hal melatih, ya kan kadang kan pelatih itu cuma punya sensitivitas terhadap kayak Ancelotti itu, dia punya sensitif terhadap dia berbakat, tidak berbakat, dia bagus kayaknya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih detail, dia asistennya. Iya, ada coaching staffnya. Ada coaching staffnya. Maksud gua seberapa bagus tim staff pelatih Juventus ini ketika ada pemain penting cabut. Nah, ini yang penting seorang pelatih itu di situ. Jadi kalau kita melihat pelatih sebenarnya nggak bisa lihat Tudore doang, lihat bagaimana nanti timnya bekerja untuk menciptakan tim itu, gitu loh. Ya. Waktu di Now or Never yang dokumenter Juventus Pirlo. Oh iya. Juventus Pirlo. Ya. Pirlo itu ngelihat set piece corner itu harus ditelepon dulu sama Barone yang ada di atas. Pirlo. Itu sih itu jaga-jaga ini agak geseran segala macam baru dia periwitin. Jadi artinya staff pelatih itu jadi penting banget sih. Apalagi bagian sekarang integral tim ya. Bagian integral tim coaching staff ya. Kalau gue tambahin sih, memang pasti Tudor akan mendapatkan support dari coaching staffnya. Tapi ngelihat apa yang diberikan oleh Locatelli, kita lihat 8 pertandingan terakhir Serie A musim 2024-2025 kan Locatelli menjadi pilar penting. Apalagi penentu kemenangan yang akhirnya membuat Juventus lolos ke Liga Champions waktu lawan Venezia kan Locatelli. Betul. Jadi 40 juta euro buat kehilangan Locatelli sih Juve-nya rugi. Iya. Juve mah gak mikir begituan. Oke, itu tadi tentang Locatelli kita sudahi dulu bahwa ya nanti kita lihat perkembangan. Mudah-mudahan emang ini cuma sekedar isu lewat, tapi ini penting juga karena ini adalah pemain penting. Jadi
wajib kita bicarakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Kayaknya udah cukup panjang juga kita bicara tadi tentang akhir Mercato akan seperti apa, tentang kapten kita Locatelli, terus tentang preview singkat kita melawan Parma. Mudah-mudahan mendapatkan banyak informasi dari kita dan thank you sekali lagi kita ya. Thank you Bro Labib ya. Yep, Thank you selamat Adi ya. bang, Jangan bosan-bosan Bro Labib. Aman. Nanti kalau kita ajak-ajak lagi ke sini. Aman Ya. Oke, itu aja teman-teman. Pawangnya itu tuh udah. Oke, teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe dan gabung sama join membership kita supaya teman-teman bisa ikut bareng-bareng nih sama kita nih ngonten kayak gini kan asik nih. Oke. Itu aja kali ya. Yes. Vino alla fine. Forza Juve. Mantap. Foto dulu bang. Foto dulu.